Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua yang udah menyempetin hadir waktunya di acara Fokus Group Discussion pada pagi hari ini. Di sini saya sebagai moderator, sebelumnya perkenalkan nama saya Valera Hima dari Peminatan Gizi Kesehatan Masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang junk food yang mana menjadi salah satu jenis makanan yang paling sering anak muda konsumsi dan akan lebih diperdalam dari sisi kesehatannya. Nah, sebelum kita masuk ke acara diskusi, kita perkenalan dulu yuk. Boleh dimulai mungkin dari Dwina. Oke, halo semuanya. Selamat sore. Perkenalkan, aku Dwina Diva Bataraja, usia 20 tahun. Sekarang di jurusan pendidikan dokter semester 4 di Universitas Udayana. Terima kasih. Halo Dwina. Oke, semua boleh lanjut ke selanjutnya. Aku ya. Oke, halo semua, kenalin aku Almas Makarosnya Putri, aku umurnya 21 tahun dan dari peminatan KKSKM UNDIP. Oke, halo Alma, boleh selanjutnya perkenalkan diri. Oke, halo, perkenalkan nama aku Nabila Syafira Tamin, umur aku 20 tahun, aku dari Peminatan Kesehatan Lingkungan FKM Undip semester 6. Halo Vira, oke boleh dilanjutin ke Belinda mungkin? Halo Valdo dan teman-teman, sore semuanya. Kenalin, aku Belinda Alifa Rahma dari Kesling, semester 6 di Undip, usiaku 21 tahun. Halo Belinda, oke sekarang mungkin ke Jihan ya. Halo Valda dan teman-teman semua, perkenalkan aku Jen Hanim dari peminatan K3 dan saat ini aku 20 tahun. Halo Jihan. Nah mungkin sekarang yang terakhir ada Debbie. Buat Debbie boleh diperkenalin dulu. Halo Val dan teman-teman semua, kenalin aku Victoria Debbie, usia 21 tahun dari Peminatan K3 FKM Undip, semester 6. Oke, halo Debbie. Karena semuanya udah kenalan nih, kita sebelum mulai diskusinya, aku pengen kasih tahu kalau diskusi kita sekarang tuh santai aja, nggak perlu tegang, tapi ada peraturannya. Nah, peraturannya itu yang pertama dari moderator memberikan pertanyaan, lalu responden yang menjawab. Lalu cara menjawab itu dipersilahkan oleh moderator terlebih dahulu baru ngejawab. Nah, cukup satu orang aja pada setiap kesempatan yang bicara. Nah, yang kedua, aku juga mau kita semua aktif di diskusi ini, jangan ada yang jatuhin pendapat satu sama lain, jadi saling menghargai juga. Lalu nggak ada di sini jawaban yang benar atau salah dari pertanyaan-pertanyaan nanti, jadi kalian boleh bebas ngungkapin apa yang kalian jawab ya. Nah, habis itu sebelum kita masuk ke pertanyaan, aku pengen ngasih tahu singkat apa itu definisi dari junk food dan apa aja contoh makanannya. Nah, junk food ini adalah makanan yang diproses, tetapi tidak ada zat gizinya. Jadi, bedanya junk food sama fast food itu apa? Kalau fast food itu merupakan cara makanan itu diproses. Nah, umumnya itu contoh makannya kayak burger, kentang, pada restoran cepat saji yang seperti kalian suka makan. Nah, kalau junk food ini lebih mengarah kepada nilai zat gizinya yang biasanya diproses terlebih dahulu sebelum dimakan dan mengandung tingkat sodium, kalori, dan lemak yang tinggi dengan sedikit zat gizi lain yang berkualitas. Nah, contoh makanannya itu kayak permen dan keripik kentang. Junk food itu udah pasti fast food, tapi fast food itu belum pasti junk food. Begitu teman-teman. Jadi kita mulai ya, pertanyaan pertama dari Belinda dulu. Mungkin apa alasan kamu mengonsumsi junk food? Oke, terima kasih Valda. Kalau aku pribadi, konsumsi junk food itu pasti karena kepepet sih, entah kepepet waktu atau budget. Jadi, kenapa aku decide buat konsumsi? Karena praktis dan juga mudah dicari di lingkungan sekitar dan rata-rata biayanya murah. Oh, jadi dari kalau Belinda karena dari segi waktunya praktis dan lebih murah ya dari harganya. Setuju. Kalau misalnya Debbie, menurut Debbie bagaimana? Hampir sama sih kayak yang lainnya, junk food tuh ya enak, apalagi buat anak kos yang pengen cepet-cepet ke kampus, langsung gojek aja tuh bisa gitu loh, jadi praktis aja.
Oke, makasih. Oke, makasih semuanya. Jadi kalau misalnya aku bisa konklusiin alasan kalian kenapa mengkonsumsi junk food itu rata-rata hampir mirip ya. Selain praktis, terus karena kita semua anak kos, jadi di sini cari yang murah juga dari segi harga dan kemasan yang menarik juga. Mungkin seperti itu ya. Nah, terus lanjut nih ke pertanyaan kedua. Terus seberapa sering kalian dan pada saat kapan kamu mengkonsumsi junk food itu? Kalau misalnya dari Jihan nih gimana? Dari Jihan. Ya, mungkin sama kayak yang lain juga ya. Hitungannya tuh cukup sering, apalagi kalau di kosan kayak gitu. Karena kan emang mungkin makannya nggak ada yang perhatiin, itu yang pertama. Kalau di rumah sih, apalagi kayak sekarang ya, lebih diperhatiin gitu makanannya. Mungkin lu juga lebih sering makan kayak buah-buahan atau sayur kayak gitu. Jadinya jadi kayak mulai berkurang. Jadi mungkin makan junk foodnya tuh kalau emang bener-bener lagi pengen aja, atau mungkin di kondisi khusus yang emang kayak butuh mood gitu. Karena kan rasanya kayak seneng aja gitu kayak makan gitu sambil ngemil kayak gitu. Oke. Kalau Jihan juga sama kayak yang lain ya, butuh butuh pengaruh orang tua untuk berhenti dari junk food atau bagaimana gitu ya. Terus kalau misalnya Vira bagaimana? Kalau aku bisa dibilang hampir setiap hari sih, karena aku tuh anaknya emang doyan banget nyemil sama kayak Alma. Jadi kayak kalau udah nugas atau nonton film gitu, pasti aku sambilin sama nyemil gitu. Jadi kayak udah di rumah tuh udah nge-stok cemilan makanan ringan gitu. Oh, oke. Makasih Vira. Jadi kalau misalnya semuanya dari aku simpulin nih dari semuanya, kenapa kalian kapan kalian sering mengonsumsi junk food itu pada saat kalian jauh dari orang tua. Jadi kalau misalnya hubungan konsumsi junk food itu ada hubungannya sama orang tua. Misalnya kalian di rumah atau kalian lagi sendirian di kos, jadi dipengaruhi juga. Lalu juga kalian juga sering pas untuk meredakan stres yang ditimbulin gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Apakah persepsi kamu terkait dampak kesehatan pada junk itu ya? Lalu kalau misalnya dari Belinda ini gimana? Kalau pendapatku namanya junk itu sama kayak sampah, pasti bikin nyampah juga di badan ya. Dari segi kesehatan sama kayak teman-teman pasti bikin sakit nanti kalau misalkan makannya udah terlalu sering, continue dan berlebihan. Dan sayang aja sih makan tapi nggak jadi daging gitu kalau kita bilang karena nggak ada zat gizinya. Gitu, Val. Oke, bagus Bel. Berarti kalau dari Belinda sendiri, sadar kalau si junk food ini mengandung sedikit ya zat gizi, jadi dia bikin jadi kayak sampah gitu istilahnya di badan kita. Nah kalau Dwina nih gimana? Tadi mungkin ada disinggung sama teman-teman semuanya, pastinya nggak sehat, apalagi kalau udah dalam jumlah yang berlebihan, karena kan kandungan gizinya juga tadi udah disinggung bahwa lebih banyak mengandung lemak, sodium dan lain-lainnya yang sebenarnya nggak diperlukan tubuh dalam jumlah yang banyak. Terus juga penumpukan lemak ini kan juga bisa nanti berujung jadi obesitas, dan obesitas ini bisa jadi risk factor ke banyak penyakit kronis lainnya. Sebenarnya nggak cuma kronis juga, nggak cuma penyakit kronis, cuma pasti banyak penyakit yang bisa disebabkan cuma gara-gara makan junk food ini. Oke, kalau misalnya dari Dwina juga mirip sama jawaban dari teman-teman yang lain. Kalau misalnya si junk food ini, aku sekalian nge-conclude semuanya ya dari teman-teman juga. Ini sekalian teman-teman juga pada nyadar kalau misalnya si junk food itu cuman zat gizinya cuman tinggi di lemak, cuman di kolesterol yang kita tuh nggak butuh banyak. Terus dalam jangka panjang juga bisa mengakibatkan penyakit yang serius juga. Jadi di sini teman-teman udah pada sadar ya dampak kesehatannya. Oke, kalau misalnya pertanyaan ketiga nih, pertanyaannya bisa dijawab dari Debbie dulu. Nah, menurut kamu apa yang kamu rasain ketika berhenti mengonsumsi junk food? Kalau dari aku sendiri tuh sebenarnya biasa aja sih, Val. Mungkin karena aku jarang sih, soalnya kan aku kalau junk food kan cuma di kos ya. Jadi kalau nggak kalau ada jeda buat nggak makan junk food, menurutku biasa aja. Kalau dari aku sendiri biasa aja sih.
Oke, kalau menurut Debbie biasa aja perasaannya. Terus kalau misalnya dari Alma nih gimana? Paling kayak nyariin sih, kayak biasanya kan nyemil terus kayak nggak ada cemilan, nggak ada stok buat nyemil gitu, jadi kayak paling bingung sama nyari buat cemilannya. Oke, kalau Alma merasa cukup kehilangan ya kalau misalnya nggak mengkonsumsi nah, terus kalau bisa aku conclude semuanya, kalau misalnya kapan kalian itu gimana rasanya kalau misalnya berhenti mengkonsumsi junk food itu, ada yang merasa kehilangan, ada yang merasa biasa aja karena ada yang jarang mengkonsumsi itu, tetapi ada juga pas saat-saat dibutuhkan kondisi tertentu juga ada merasa kehilangan juga. Mungkin itu konklusinya. Nah, terus lanjut ke pertanyaan terakhir nih. Mungkin bisa dijawab dari Alma dulu. Jadi kalau misalnya kamu kenal artis Andin nggak, yang penyanyi Indonesia itu? Dia itu adalah survivor breast cancer. Nah, dia itu padahal secara genetik itu nggak ada keturunan gen cancer, dan dia dulunya gemar banget konsumsi junk food. Apa pendapat kamu mengenai junk food setelah mengetahui hal tersebut? Sebenarnya aku tahu orangnya, tapi kayak cuma tahu aja sih. Aku juga baru tahu bahwa kalau dia breast cancer survivor gitu ya. Cuma balik lagi ke yang tadi aku bilang, kayak sebenarnya nggak apa-apa, it's fine buat makan junk food, as nggak berlebihan. Soalnya kalau misalnya dikonsumsi berlebihan juga konsekuensinya juga buat kesehatan ada sendiri gitu loh, dan udah banyak contohnya. Oke, kalau bisa dari Alma juga asalkan dibatasin aja. Lalu kalau misalnya Belinda nih gimana? Kalau aku tahu Andin penyanyi, tapi baru tahu kalau beliau survivor cancer gara-gara junk food. Terkait itu pendapatku sebenarnya sama, kalau junk food itu kan pasti sumber penyakit ya. Salah satunya tadi sebagai pemicu cancer juga. Jadi sebaiknya dihindari aja. Dan tadi perihal raising awareness yang dikemukakan Dwina, aku sepakat sih, emang ada baiknya kita kolaborasi gitu, supaya dari awal sedini mungkin kita udah menyadarkan anak-anak sampai orang tua juga untuk menghindari itu. Oke, kalau dari Belinda juga setuju sama statementnya Dwina ya, tentang kita tuh perlu lebih meningkatkan kesadaran atas bahayanya junk food, terlebih lagi untuk kaum muda. Nah, kalau misalnya Vira nih gimana? Aku kenal Andin, tapi aku nggak tahu kalau misalnya ternyata dia itu seorang survivor breast cancer. Jadi menurut aku junk food ini lebih banyak minusnya daripada plusnya. Contohnya tuh si kasus Andin ini. Terus menurut aku kita bisa kalau bisa kita kurangin konsumsi junk foodnya, terus juga bisa diimbangi sama makan buah dan sayur. Menurut aku gitu. Oke, kalau menurut Vira dan teman-teman yang lain itu ada yang berpendapat kalau misalnya tidak apa-apa tapi dikurangin dan diimbangin sama kegiatan sehat lainnya kayak gizi seimbang dan olahraga, konsumsi sayur. Dan ada juga yang berpendapat kalau misalnya dibatasin dan di-cut aja gitu kan, supaya nanti nggak bikin dampak buruk yang lebih besar ke badan kita. Oke, udah sekian pertanyaannya. Sekarang aku mau konklusi semuanya dari sesi FGD pada hari ini. Dan aku mau ngasih insight juga. Jadi seringnya konsumsi junk food ini kan dia meningkatkan asupan lemak, karbohidrat, dan gula kan, yang kita nggak butuh dalam jangka sebanyak itu kan, dalam tingkatan sebanyak itu. Nah, itu kan bisa menyebabkan risiko obesitas, penyakit kardiovaskuler, dan masalah kesehatan kronis lainnya. Dan lemak itu sendiri juga bisa menyumbat pembuluh darah, arteri, dan menyebabkan serangan jantung. Nah, mungkin dari kita-kita nih, karena kita masih muda, kita belum ngerasain sekarang, tapi 10 sampai 20 tahun lagi, risikonya tuh akan semakin tinggi dan akan sangat berasa gitu nanti ke kita. Nah, aku juga setuju tadi ada menyangkut dari jawaban-jawaban teman-teman. Jadi banyak anak muda itu lifestyle-nya, habitnya cenderung mengonsumsi junk food setiap minggu. Bukan berarti aku harus bilang nge-cut 100%, tapi justru sayangnya informasi tentang bahaya junk food ini juga jarang di-provide gitu sama perusahaan yang menjual junk food itu sendiri.
Jadi benar-benar konsumen itu harus atau diri kita sendiri yang harus cari-cari informasi tentang apa aja dampak dari makanan yang kita konsumsi. Jadi akan lebih baik jika mulai dari sekarang kita mulai aware sama makanan yang kita masukin ke dalam tubuh kita. Karena nanti kita sendiri yang ngerasain dampak jangka panjangnya ke depannya gitu. Dan aku pengen kasih makasih, aku pengen berterima kasih untuk semuanya, udah pada keren-keren banget jawabannya, udah pada aktif, dan aku nangkap banget dari persepsi kalian yang beda-beda ini, dan sangat menambah ilmu pengetahuan juga. Terus aku pengen mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan kata atau gimana, dan makasih semuanya udah hadir di FGD kali ini. Semoga kita semua bisa nambah wawasan kita ya terkait junk food. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.